Pastinya udah siap untuk mendukung dari kedua tim ini. Oke, kita lihat dari EVOS Legends ternyata pause yang kita bakal balik ke lane of the versi hampir terpick up first blood didapatkan tiba-tiba. Tak apa-apa. Ya aku Tapi Lunox mendadak langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi cewek di atas sana udah level 4. Bergerak lagi Aldosnya ingin maju. Tapi Sans kembali hadir untuk bisa membantu dan juga memberikan damage tambahan. Clovernya mundur, selamat sudah. Oke, tapi kali ini Clover agak sedikit berbanding terbalik di mana dia harus berada di posisi yang kurang baik. Karena ini adalah sebuah early game. Jadi it's okay, Aldos tidak berada di posisi yang diuntungkan. Dan bisa kita melihat kembali dengan permainan dari tim Onyx Esports mereka dengan World Manipulation 1. Coba memaksa Kiboy depan sana, tapi Drian masih bertahan. Dan bahkan dari seorang Kiboy menjadi pilihan utama, dapat 1 poin again. Dan ikan sapu-sapu tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Kiboy. Damage-nya belum terlalu besar walaupun tadi udah on point ya untuk ikan paus sebesar itu. Tapi Clover di bawah sana mendapatkan segala macam beban kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Dipaksakan oleh cewek dan dia pun berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill di atas sana. Bahkan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Dan juga di arah top lane Rek maksa chase pad, dan di sini harusnya menjadi poin yang mahal untuk seorang Clover. Karena ini sangat penting. Dan the game, hantaman benda tajam untuk kali ini 50 di top lane. Ditabrak peluru kendali jarak jauh yang begitu saja tidak bisa dihindari. Pasrah sudah tadi Driannya. Apa yang bisa dia lakukan lagi, Oji? Alright, dan tapi kita lihat dari bottom lane, Anti-Miss versus Boost masih coba head to head berseberangan tapi tak bisa berjumpa. Ini seperti long distance relationship. Tapi sepertinya Boost memilih melakukan clearing yang cepat. Mencoba untuk melakukan head to head dengan seorang Anti-Miss di arah top lane. Kiboy mencoba melakukan babysit bersama seorang Drian. Sepertinya Drian tidak mau terlalu terburu-buru. Melihat posisi dari tim Onyx Esports, mereka membiarkan EVOS Legends rotasi terlebih dahulu dan menjaga versi Kopo. Ya ini mau gak mau sih, karena agar Clover juga tidak terlalu cepat jadi tidak terlalu cepat untuk mendapatkan stack dia. Jadi ini harus ditekan habis-habisan di pressure. Tapi ingat, 2 global presence untuk EVOS Legends. Mereka punya chest pad dari Clover, mereka punya hard guard dari Angela, dari Rex sendiri. Oke, mencoba maksa di arah top lane sana. Clover akan mencari pilihan dan dia mencopet ikat sapu-sapu. Clover masih coba bertahan tapi ternyata Rek Sans jadi pilihan utama. Langsung kita lihat sini, Ramingkir tabrak duar, langsung hilang di arah top lane. Sans berjumpa dengan seorang versi dan bahkan dengan sadarkan ini keluarkan World Manipulation. One, berhasil menyelamatkan hari dari semi. EVOS Legends dapatkan membuat Tony kehilangan 2. Kiboy akan menjadi pilihan kedua dan bahkan cewek di depan sana gak bisa berbuat banyak 40. Kehilangan momentum seperti ya dari Onyx Esports di saat mereka tadi melakukan sebuah invasi, tapi marah mereka yang terinvasi balik hingga mengakibatkan beberapa playernya pula langsung menghilang dengan sangat cepat. 5-2 poin kill sementara. Apa yang terjadi tadi Om Hawa? Yes, terlalu cepat dari EVOS Legends karena mereka bisa ada di mana-mana. Dan juga backupan mereka itu cepet banget. Dan teman-teman semuanya, kalian bisa langsung vote untuk player favorit kalian di Snack Video. Dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin special. Ini dia, kita melihat lagi di arah bottom lane. Pertempuran antara Anti-Mates dan juga Boots masih belum berakhir sejauh ini. Mereka masih sustain di areanya masing-masing. Tapi terlihat ada Turtle Camp by Living by Mandiri. CCTV telah melihatkan seorang kura-kura yang takut air dicolek sedikit demi sedikit oleh seorang Kiboy. Dan itemnya untuk kali ini Opung, wow. Yes, As Queen 1 untuk Eve-nya ada Radiant Armor ya langsung. Untuk Clover-nya 2 bahkan untuk Radiant Armor-nya. Jadi ini bakal lebih sustain dari segi damage untuk menahan damage dari Kiboy bersama dengan Drian, ataupun mungkin untuk Sans yang dimana kalau kita lihat sebenarnya dia nge-build up ke arah dari physical. Ya semuanya, dan bahkan Thunderbird akan menjadi pilihan dari tim seorang EVOS Legends Aldos. Anti-Mates sebelah sana mencoba untuk melakukan Sonic Flicker Brave Fighter. Ditarik begitu saja tapi lihat Kiboy akan menjadi pilihan di luar. Kali ini dikentung, burungnya langsung hilang di depan sana. Membuat seorang Onyx Esports barbar permainan dari seorang Anti-Mates. Boots bersama dengan Drian dan juga cewek ternyata terperangkap dalam dunia yang termanipulasi. Kali ini Drian mencoba untuk memaksakan keadaan dengan order billions yang sudah hilang. Tidak ada kuning kalau kata orang-orang di ranked. Benar sekali, tidak ada kuning, tidak ada kuning. Brianna ordernya emang dipaksakan juga untuk dikeluarkan guna untuk memancing juga sampai dengan tadi World Manipulation-nya habis. Jadi dia terfokus untuk bisa memberikan damage-nya ke arah Lunox dan yang lain rekan-rekannya selamat. Ini aksi pengorbanan diri yang sangat-sangat baik juga ya Ji ya. Oke, bukan hanya itu aja. Ini gila banget. EVOS Legends mungkin dia tahu permainan dari tim Onyx Esports ingin mencoba untuk melakukan agresivitas. Mereka tabrak balik. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Di early game seperti ini, dengan 6 poin kill yang sudah diamankan, 2 poin kill dari Onyx Esports, tandanya
ini team fight sudah terjadi hampir berkali-kali. Yap, ini masih santai lagi, turun lagi temponya, turun lagi pola permainannya, di mana satu objektif yang ada di atas sana berhasil diambil oleh EVOS Legends. Jadi sebuah keuntungan juga 20,3k berbanding 18,4k. Wow, ini permainan 2000 gold yang cukup tinggi. Keyboy, dia lewat sedikit bakal bisa ditumbang oleh seorang Wan. Meanwhile, di arah top lane Clover, dia malah mendapatkan keuntungan. Boots, one man situation head to head. Tapi Clover sepertinya akan sadar diri, tidak mau lupa daratan dan dia belum memiliki apapun. Cari stack aja udah cukup seharusnya untuk Clover agar bisa mengamankan nanti masuk ke menit 10 ke atas. Dan lihat setup dari EVOS Legends, mereka cukup sabar, mereka tidak terlalu agresif juga karena mereka punya hero scaling. Mereka masih punya Aldous yang bakal bisa dipakai nanti di late game untuk berhadapan dengan Nathan. Ya, bukan hanya itu aja. Lihat Sans dari bottom lane, memiliki clear minion terlebih dahulu. Ingat, anti-match dia belum punya flicker. Dan bahkan dengan 9 detik yang dia miliki, akhirnya kali ini dia merelakan anti-match. Onyx Esports mencoba melakukan rotasi karena di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends standby untuk mendapatkan satu buah turtle, Pak Pulung. Ini Divine Glaive-nya udah aktif loh, konselnya juga udah langsung diaktifkan. Kajanya langsung berhasil untuk menarik ke arah satu play, namun udah ada pertarungan yang paling pecah. Yves-nya gak bisa melakukan apapun, langsung hilang begitu saja. Bahkan untuk versi kali ini gak bisa lari kemanapun sementara. Udah ada anti-match yang langsung maju dengan banyak fight, tapi di tempat yang berbeda udah ada Aldous juga yang memberikan tumbukannya begitu menyakitkan. Lunox yang gak kuat lagi, tapi untuk Aldous-nya Clover bisakah dia bertahan karena di belakang sana Aci masih mencoba untuk membantu. Selamat sudah Oji untuk kali ini. Anti-match kali ini berhasil memulangkan Rian ke base-nya. Tak peduli mantan, tak ada namanya, balikan dan juga kasih sayang. Dan kali ini bahkan Sans dapetin keunggulan banyak. Surprise attack yang dilakukan oleh tim Onyx Esports membuat EVOS Legends terkaget, terkejut dan terheran-heran. Padahal Rex sudah menyelamatkan Wan di saat yang tepat. Tapi dengan lethal counter ditambah dengan ikan sapu-sapu yang bunyinya sek langsung menumbangkan seorang Wan DKK, Pak Pulung. Ini tadi konselnya efektif banget ya Om Wawa ya. Di saat diaktifkan dia ngebut, nggak ada yang tahu kehadirannya. Dan itu instan banget ya, damage 3 orang langsung hilang dari EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat memang komposisi dari EVOS 2 bisa menahan Aldous, ada juga lapu-lapu dari anti-match. Jadi ini kalau bisa di drag ke late game juga EVOS Legends, mereka masih punya upper hand. Oke, tapi lihat, ini bisa kita bilang mungkin menjadi satu buah momentum yang cukup baik untuk Onyx Esports menyamakan kedudukan dari segi goldnya. Betul. Tapi makin ke late game, ingat, sakitnya dari seorang lapu-lapu, sakitnya Aldous dan sakitnya dari seorang YP yang harus ditahan oleh seorang cewek. Karena cewek dan Sans ini akan menjadi makanan utama. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan roamernya Keyboy sekalipun burungnya terhempas, ditangkap, dikandangin oleh tim EVOS Legends. Ini bakal dipasung habis-habisan dan juga menjadi target utama. Coba lihat Versiknya sekarang udah level 11. Sama seperti apa yang dilakukan juga oleh cewek dengan level 11. Cuman Sans jauh mengungguli sedikit ya dengan level 12-nya. Hanya saja di dalam tim fight tadi mungkin baru assist yang bisa dia berikan. Oke, anti-match mencoba untuk melakukan menahan minion untuk mendapatkan satu buah informasi yang diberikan. Boots ditahan di arah top lane, tidak bisa melakukan rotasi. Kali ini anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau membuat hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan untuk sabar. Dan Boots juga di arah top lane akhirnya punya sedikit kesulitan. Dia harus clearing minion terlebih dahulu sebelum team fight di arah lot. Gue setuju, semakin sabar sebenarnya EVOS Legends, chance mereka menang semakin besar. Ya. Aldous-nya dibiarin di bawah, itu bakal enak banget untuk EVOS Legends nanti ketika masuk ke late game. Tapi mereka harus berhati-hati untuk team fight besar, karena ini kombonya bakal dicari oleh Onyx Esports. Bukan hanya itu aja Pak Pulung. Di arah bottom lane, lagi dan again, para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan turretnya. Jadi, di mana keberadaan posisi dari seorang Clover, bahkan disitulah cover yang baik dilakukan oleh tim EVOS Legends. Karena mereka sadar, hero scaling yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim EVOS di late game nanti, yaitu Clover dengan Aldous. Nih Aldous-nya pastinya dengan Global Prison yang dia milikin ya. Dia dengan jarak yang sejauh itu siap untuk masuk tim fight dengan sangat cepat. Siap untuk ngelock walaupun dia masuk yang terakhir ya. Malah dia akan menjadi sang eksekutornya. Oke, lihat Aegis telah dikeluarkan di tandan. Bahkan kali ini Wan gak bisa menyelamatkan suara RKT, hilang begitu saja di telan bumi. Dia akan menjadi pilihan dari ikan sapu-sapu. Tapi di belakang sana, Sans harus hilang. Order biasa dikeluarkan. Flicker dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir. 4 pemain kali ini mendapatkan 1 orang Sans. Diuntungkan dari tim EVOS Legends yang hanya kehilangan seorang RKT. Iya, Romer ditukar dengan satu junglernya hanya saja dari Onyx. Mereka mencoba untuk menginvasi di bagian tengah. Tapi untuk Bush-nya menjadi palang pintu utama. Digeprek begitu
Begitu aja ceweknya langsung mundur dengan menggunakan flicker di bagian belakang. Tapi untuk kali ini berapa fighternya, lethal counter dikeluarkan juga sakit banget. Lunoknya langsung down untuk kali ini. Ultimates lagi-lagi membuat kerusuhan. EVOS Legends memporak-porandakan Onyx Esports. Keuntungan yang tadi dimiliki Onyx Esports bahkan kali ini berbalik. Mereka harus mundur kembali. Drian tak membendung damage yang diberikan oleh seorang Ultimates. Lihat dengan hantaman pedang yang dimiliki dari seorang lapu-lapu. Brave Factornya selalu menjadi momok yang menyeramkan. Lihat lapu-lapu nyebrang dengan mengangkat ketek langsung kabur. Opung Wawa. Ya, dengan item untuk War X dan juga BOD untuk Onyx Esports tampaknya masih belum cukup bagi bandnya untuk bisa memberikan damage yang cukup besar juga. Dan kita masih akan menunggu Natanya. Apakah akan selesai? Ini dia, back to the game. Bahkan Versik, ini salah satu adik dari Ferdiansyah, sudah berada di arah Lord. Seperempat arah terakhir dan bakal coba dipasangkan Retribution dan sudah diamankan dengan baik. Ini lore yang udah di enhance ya, akan menjadi daya dobrak tambahan untuk EVOS Legend bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wow. Ini banyak banget bisa kita bilang keuntungan diamankan oleh tim EVOS Legends. Membuat para pemain dari tim Onyx agak sedikit struggle di game yang pertama. Dan thank God, di mana MPL sekarang dengan format best of 5 series ya, Yep. Opung? Betul. Nih, gimana ya, bisa memberikan waktu tambahan ya Ji ya? Bukan hanya waktu tambahan, tapi dengan adjustment. Yes. Kita bilang, adjustment yang benar-benar diamankan dari kedua belah tim. Tapi dari top lane sana, melihat One sebagai RKT dan juga item yang mereka sudah miliki. Ini luar biasa itemnya, Rek. Yes, itemnya Rek, dia benar-benar damage sekali, terlalu sakit. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan satu buah ikan sapu-sapu dari seorang Sans. Memilih sedikit demi sedikit, mundur, di damage, di pop, dan bahkan tidak harus menggunakan ultimate dari seorang Sans untuk mengamankan Bapak Lord yang terhormat. Bisa ditahan untuk kali ini lore yang udah di enhance sekalipun. Tapi Boots mencoba untuk mengejar dan juga mengusir mundur pergerakan dari satu player EVOS yang ada di bawah sana yaitu Clover dengan Aldusnya. Cuman kalau kita lihat dari minimap malah cara yang dimiliki oleh Boots yang malah terkikis habis. Alright, dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk mengkating Ward manipulasi satu tangkap dan defense lagi dan lagi memporak-porandakan dari belakang bersama dengan seorang Clover, membuat para pemain dari tim Onyx Esports terkejut terheran-heran dan wow, mengkaget. Kali ini lihat lagi aku udah bilang Ultimates yang akan membuka, nggak peduli apapun yang terjadi. Kali ini menjadi pilihan dari tim EVOS Legends. Wow, lapis pertama ada anti-match lalu udah dilanjutkan lagi dengan adanya Aldo. Sama untuk kali ini kita lihat ada lethal counter menghilangkan satu wave minion. Selamat sudah Hoji. Wow, di arah bottom lane para pemain dari tim Oni mencoba untuk bertahan. Ward manipulasi dibuka begitu saja, nggak dapat terjadi anti-match lagi ke belakang. Dan lihat, dia membuat perimeter portal 1x24 jam. Dan Rian lagi lah menjadi pilihan. Rian, kisah lama yang tak kunjung usai. Anti-match sepertinya memiliki dendam pribadi terhadap seorang Rian. Mereka santai banget ya mendapatkan inhibitor turret di bottom lane, berjalan melenggang dengan begitu bebasnya di halaman rumah dari Onyx untuk mendapatkan yang di mid loh. Wow. Cepet banget loh itu tadi prosesnya. Oh, Bung? Setuju? Sebenarnya gue setuju karena dari instan yang bisa diperoleh untuk EVOS tadi ke arah dari si Bane. Sans yang harus tumbang dengan cukup cepat juga Bravest fighternya. Tapi kita lihat dulu untuk Samsung Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx. Waduh, adem itu suara ya. Ngapain barengan? Nah, apa sih? Emang naluri susah. Kayak suaranya tuh adem banget kayak ubin. Bener, adem kayak payung. Kayak ubin rumah orang kaya. Wah. Ya ampun laki-laki. Lanjut lagi. Oke, Opung. Tapi kali ini Clover sudah berada di 16 menit, Opung. Ini bakal menjadi bencana, Opung. Ya ini sebenarnya dari Onyx mereka harus bisa menahan juga. Tapi mereka sudah kehilangan 2 inhibitor. Dan combo yang dicari oleh Onyx Esports belum bisa mereka gapai sekarang. Ketika mereka menggunakan Deadly Cats, Sunsnya langsung tumbang. Yang dimana tidak akan ada follow up damage lagi mungkin dari Crab Claw Cannon-nya ataupun dari Ale yang dipunyai oleh Bane sendiri. Dan untuk real time-nya ini jauh banget dipegang oleh EVOS Legends dan Player Gold oleh Livin by Mandir, dipegang oleh Clover dan juga Anti-Match. Di mana kita pasti nggak mau lawan dengan Aldusnya udah yang paling kaya goldnya, itemnya juga lebih banyak lagi pasti. Wow, bukan hanya itu aja ya. Kita juga lihat
di sini Lordnya bakal coba diamanin oleh tim dari Evo Legends. Persing berada di garis depan, anti-match gak peduli apapun yang terjadi, dia lebih memilih santai, sabar, karena dia mencari ke arah belakang. Cewek target dan bahkan cewek hilang di telan bumi, membuat para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir dan tidak memiliki damage sama sekali. Bahkan di depan sana, Boos bersama dengan seorang Sans, Objective Gaming, Persing hilang, dan satu lagi, 2 orang hilang dari Evo Legends, bahkan 3, membuat Lord terbuka dengan sangat bebas. Ini bencana kecil. Altos, anti-match, Persing pribadi, tapi dia dengan satu modal keris telah dikeluarkan dan Prefighter hilang. Geprek, anti-match, geprek dari tengah. Dokter, Baksil, geprek, Leonardo harus hilang di telan bumi, Pak Pulu. Ada aksi pemaksaan yang dilakukan oleh Clover. Oke, mungkin niatnya adalah membantu Animate di luar sana, tapi ternyata coba lihat, ada Chaos Assault yang begitu menyakitkan dari Drian untuk bisa memberikan hit yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari pemain Evo Legends. Namun ada gerobak-gerobak nakal, Ada tapi cewek. bisa dihilangkan sih harusnya Ada ini. cewek. Dia pasti bilang, tenang, gua hidup, pasti kayak gitu. Karena cewek bisa clear minion dengan cukup cepat, Opung Wawa. Yes, tapi tadi Evo Legends. Kalau kita lihat pergerakan dari Boots, dia Boots. tenang banget. Masih ada di garis depan. Little counter bahkan keluar 2 kali tadi kalau nggak salah. Lihat ini dia. Dimana memang benar double kill untuk Clover sendiri. Dan lihat, setengah HP untuk kedua-duanya. Tapi dengan adanya lethal counter tadi. 1, sebelum anti-match Brave Fighters, sebelum ada absorb damage yang dikeluarkan anti-match, langsung dijadiin dokter geprek. Langsung dokter geprek, anti-match hilang di depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim Evo Legends, mereka harus mempertahankan posisi dari turret mereka. Karena Lord kali ini benar-benar Lord yang bisa mengamuk. Retribution telah didapatkan dan lihat, nyiha! Turret pertama, lapisan luar jeruk dari tim Evo Legends sudah hilang. Menuju ke arah inhibitor turret yang seperti masih bisa diamankan tanpa harus hilang. Yep, ini dah Lordnya pun hilang. Seperti apa yang dilakukan oleh Onyx tadi, mereka mampu untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi ada setup ulang lagi, konselnya ke arah mana? Aldusnya sempat untuk recall atau dia akan selamat karena udah ada Angela yang siap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Chase pad-nya langsung mengarah ke sana dengan jarak yang cukup. Tapi ternyata langsung ke Burst untuk bisa langsung membantu di mana satu gerbang utamanya langsung dihilangkan. Bukan hanya itu, lihat Keyboy Objective Gaming terhadap seorang One kali ini masih bisa selamat dan bahkan World Manipulasi menyelamatkan para pemain dari tim Evo Legends. Darkadeng One di belakang sana, Antimas malah lagi-lagi menjadi seorang eksekutor. Dan bahkan Keyboy gak bisa pulang, maunya digoyang sang burung harus tertunda dari masuk lens. Hilang begitu saja, Clover yang akan menjadi tumbal kali dan Flicker save the day. Clovernya selamat dengan darah yang sangat-sangat sedikit, hanya menyisakan 2 orang aja dari Onyx Esports. 3 player dari Evo siap untuk melumat habis. Ini bencana, cewek harus bisa bertahan. Para pemain dari tim Evo Legends mereka sangat sabar, tapi tidak ada minion yang banyak. Mereka hanya memiliki 1 buah gerobak. Di depan sana ada Boots dengan lethal counter, harusnya ini akan menjadi defensif yang baik. Lihat, bahkan ultimate masuk terlalu dalam. Persing mencoba mendapatkan seorang Boots, tapi Boots pasti selamat. Dan lihat, di sisi lain Raming ketabrak, World Manipulation mencoba pikir ke depan, fokus ke arah base-nya. Evo Legends ingin mengamankan game pertama, tapi ternyata bukan waktu yang tepat. Boots bahkan harus mencoba teman semua yang bisa diberikan. Untungnya saat sekali Winter Sergeant tidak save the day. Masih hidup. Boots still survive the best. Dan dibalikan keadaannya. Ultimate harus hilang. Boots menggila MVP regular season yang ke-8, membuktikan bahwa dia layak menjadi MVP di regular season ke-8. Outplay dari Boots yang membuat mata kita semua tertuju terhadap dirinya. Hal yang sangat mengerikan sekali dia lakukan. Masih bisa selamat dengan keadaan yang begitu mengerikan untuk Onyx Esports. Onyx Esports Opung Wawa membalikan keadaannya. Kali ini lihat di top lane sana, para pemain dari tim Onyx mencoba untuk menurunkan temponya, mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit. Melihat adanya chase pad kali ini, seorang Persing terlalu dive in, terlalu depan. Rekening dikeluarkan, fokus ke arah base. Saat gak beli apapun yang terjadi. Onyx Esports, what a epic comeback from Onyx Esports. Wow. Boots. Ini dia. Wah, gila. Suara gue ini baru hari kedua.